Malam itu, bulan purnama menggantung rendah di atas desa Karangjati, memancarkan cahaya pucat yang memantul di permukaan sungai. Udara malam terasa dingin, seolah menyimpan rahasia gelap yang menunggu untuk diungkap. Suara gemerisik daun dan hembusan angin yang lembut seolah menjadi saksi bisu atas ritual yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, jauh dari mata masyarakat umum. Di tepi sungai yang sunyi, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan wajah penuh keriput tengah bersiap melakukan tugasnya. Pak Darto, sang dukun yang terkenal di desa itu, berdiri tegak di samping sebuah mangkuk tanah liat besar berisi air kembang 7 rupa. Di dalam mangkuk itu, bunga melati, mawar, dan kenanga terapung dengan tenang, menyebarkan aroma yang mistis. Malam purnama adalah waktu yang sakral bagi Pak Darto. Dalam kepercayaan yang ia anut, inilah saat dimana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis, memungkinkan mereka yang berani dan tahu caranya untuk berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar. Ritual pesugihan dengan media air kembang yang akan dilakukan malam ini bukanlah hal yang main-main. Setiap langkah, setiap mantra, setiap gerakan memiliki makna dan konsekuensinya. Pak Darto mengangkat kedua tangannya ke atas, mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang hanya dimengerti oleh sedikit orang. Suaranya dalam dan serak, menggema di antara pepohonan dan air sungai yang tenang. Mantra-mantra itu memanggil kekuatan gaib dari dunia lain, memohon keberuntungan dan kekayaan bagi mereka yang bersedia membayar harganya. Tiba-tiba, udara di sekitar Pak Darto berubah. Angin yang tadi lembut kini berhembus kencang, membuat dedaunan dan ranting-ranting pohon bergetar. Air di dalam mangkuk tanah liat beriak, seolah merespons panggilan gaib yang dilantunkan oleh sang dukun. Pak Darto tetap fokus, wajahnya menunjukkan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Kemudian, dengan gerakan yang lambat namun penuh makna, Pak Darto mencelupkan tangannya ke dalam air kembang itu. Dia mengangkat setetes air dan meneteskan ke tanah sekitarnya, sembari mengucapkan mantra terakhir. Saat tetesan air menyentuh tanah, sebuah suara rendah terdengar dari dalam hutan. Suara itu bukan berasal dari manusia ataupun hewan, melainkan sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari keduanya. Pak Darto tahu bahwa permohonannya telah diterima. Kekuatan gaib yang dia panggil telah hadir, siap memberikan kekayaan yang diinginkan oleh para pelanggannya, tetapi dengan bayaran yang tak bisa dihindari. Malam itu, di bawah cahaya purnama yang mulai memudar, Pak Darto merasakan kehadiran entitas gaib yang telah dia panggil. Mereka berdiri di sampingnya, tak terlihat namun terasa begitu nyata. Ritual telah selesai, tetapi perjanjiannya baru saja dimulai. Di kejauhan, lonceng kecil di desa mulai berdentang, menandakan pergantian hari. Namun bagi Pak Darto, hari itu bukanlah awal yang baru, melainkan kelanjutan dari siklus gelap yang akan terus berputar, memakan korban demi korban dalam lingkaran pesugihan yang tak pernah berakhir. Sang dukun perlahan meninggalkan tepi sungai, kembali ke rumahnya dengan langkah-langkah berat. Di belakangnya, air kembang dalam mangkuk tanah liat itu tetap tenang, seolah menyimpan semua rahasia malam itu dalam kedalaman aroma mistisnya. Malam purnama yang berikutnya yang akan datang lagi, membawa serta ritual harapan dan ketakutan yang sama, dan Pak Darto akan siap untuk melanjutkan perjanjiannya dengan dunia gaib sampai waktunya tiba bagi dia untuk membayar harga yang harus ditebus. Desa Karangjati, sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit hijau, memiliki sejarah yang lebih dalam dari sekedar cerita rakyat. Dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah yang membentang luas, desa ini menyimpan rahasia gelap yang tak banyak diketahui orang luar. Hanya segelintir warga desa, terutama mereka yang sudah lama tinggal di sana, yang mengetahui kisah di balik ketenangan desa Karangjati. Pada masa lalu, desa ini bukanlah tempat yang terpencil seperti sekarang. Dahulu kala, Karangjati merupakan pusat perdagangan kecil yang sering dikunjungi para pedagang dari luar daerah. Namun seiring waktu, sesuatu yang mengerikan terjadi,
membuat desa ini perlahan-lahan terisolasi dari dunia luar. Cerita ini bermula pada sekitar abad ke-18 ketika seorang dukun sakti bernama Ki Lodra tinggal di desa tersebut. Ki Lodra dikenal sebagai seorang yang sangat dihormati, tetapi juga ditakuti oleh warga desa. Dia adalah orang yang sering dimintai pertolongan oleh warga yang membutuhkan bantuan, baik itu untuk menyembuhkan penyakit, meminta keselamatan, atau mencari kekayaan. Namun yang tidak banyak orang tahu adalah bahwa kekuatannya berasal dari perjanjian gaib yang sangat berbahaya. Ki Lodra telah menjalin perjanjian dengan entitas gaib yang dikenal sebagai makhluk penunggu air. Entitas ini dikenal sangat kuat dan mampu memberikan apa saja yang diminta, asalkan sang pemohon bersedia memberikan tumbal yang setimpal. Tumbal ini berupa nyawa manusia, hewan, atau sesuatu yang sangat berharga bagi sang pemohon. Selama bertahun-tahun, Ki Lodra berhasil menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib dengan memberikan tumbal yang diperlukan. Namun lama-kelamaan, permintaan dari entitas gaib tersebut semakin besar dan sulit untuk dipenuhi. Hingga suatu hari, Ki Lodra gagal memenuhi salah satu syarat perjanjian dan akibatnya desa Karangjati mengalami bencana besar. Pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, angin kencang tiba-tiba bertiup membawa suara-suara aneh yang membuat warga desa ketakutan. Tak lama kemudian, hujan deras turun tanpa henti, menyebabkan banjir besar yang menghanyutkan sebagian besar desa. Banyak warga yang tewas dalam bencana itu, dan mereka yang selamat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana air sungai yang meluap membawa benda-benda aneh, patung-patung kuno, senjata-senjata tajam, dan berbagai benda yang diyakini sebagai persembahan untuk entitas gaib tersebut. Setelah kejadian itu, desa Karangjati tidak pernah sama lagi. Warga yang selamat mulai menyebarkan cerita tentang perjanjian gaib Ki Lodra dan bagaimana kegagalan memenuhi syarat perjanjian tersebut membawa malapetaka bagi desa mereka. Sejak saat itu, Karangjati mulai kehilangan pamornya sebagai pusat perdagangan dan perlahan-lahan menjadi desa terpencil yang penuh dengan ketakutan dan misteri. Ki Lodra sendiri menghilang setelah peristiwa tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa dia dibawa oleh entitas gaib ke dalam dunia lain sebagai hukuman atas kegagalannya. Sementara yang lain percaya bahwa dia bersembunyi di hutan-hutan sekitar desa, mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi padanya. Meski demikian, warisan gelap Ki Lodra tetap hidup di desa Karangjati. Warga desa mulai mewariskan ilmu-ilmu tentang pesugihan dan ritual-ritual gaib kepada generasi berikutnya. Meskipun tidak semua warga mempraktekkan ilmu ini, desas-desus tentang adanya kelompok kecil yang masih menjalankan ritual pesugihan dengan media air kembang terus beredar. Ritual ini yang konon bisa mendatangkan kekayaan instan telah menarik perhatian banyak orang dari luar desa. Mereka yang putus asa dan terjebak dalam kesulitan hidup datang ke Karangjati untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan. Namun seperti yang terjadi pada Ki Lodra, ritual ini bukanlah tanpa resiko. Banyak yang mencoba, tapi hanya sedikit yang berhasil selamat dari konsekuensi mengerikan yang menyertai perjanjian tersebut. Pak Darto, seorang dukun yang tinggal di Karangjati, adalah salah satu dari sedikit orang yang mewarisi ilmu ini. Dia tahu bahwa kekuatan yang ada di balik ritual ini sangatlah besar dan tidak boleh disalahgunakan. Namun dalam kondisi yang terdesak, banyak orang yang rela mengambil resiko tersebut, tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar. Kini, desa Karangjati menjadi tempat di mana kegelapan dan keputusasaan berkumpul. Sejarah gelap desa ini menjadi peringatan bagi siapapun yang berani bermain dengan kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Namun bagi sebagian orang seperti Pak Darto dan Pak Hadi, sejarah ini bukan halangan, melainkan tantangan yang harus dihadapi meskipun akibatnya bisa membawa mereka pada kehancuran. Di waktu yang lain, sejak malam purnama itu, Pak Darto merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana desa yang biasanya damai kini terasa lebih sunyi, seolah menunggu sesuatu yang besar terjadi. Di balik kesunyian itu, ada desas-desus di antara warga tentang keanehan yang terjadi di sekitar rumah Pak Darto. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka sering melihat bayangan aneh di dekat rumahnya, terutama saat tengah malam. Pak Darto sendiri menyadari bahwa ritual yang baru saja ia lakukan bukanlah ritual biasa. Kali ini permintaan yang datang bukan dari warga desa, melainkan dari seseorang yang datang jauh dari kota.
seorang pria parubaya yang berpenampilan rapi, namun memiliki tatapan mata yang menyimpan kegelisahan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Hadi, seorang pengusaha yang tengah mengalami kemunduran dalam bisnisnya. Ketika pertama kali bertemu, Pak Hadi tampak seperti pria mapan yang memiliki segalanya, rumah besar, mobil mewah, dan keluarga yang bahagia. Namun, di balik semua itu, ada ketakutan yang mendalam. Bisnisnya yang dulu berjaya, kini hampir bangkrut. Semua investasi yang ia lakukan mengalami kerugian, dan ia merasa ada yang tidak beres. Pak Hadi mendengar tentang kemampuan Pak Darto dari seorang rekan bisnis yang pernah menggunakan jasanya. Dengan harapan untuk memperbaiki nasibnya, ia datang ke desa Karangjati, memohon bantuan agar bisnisnya kembali berjaya. Pak Darto yang telah lama berkecimpung dalam dunia gaib, tahu bahwa permintaan seperti ini selalu datang dengan resiko. Dia sudah berulang kali membantu orang-orang yang ingin cepat kaya, namun tidak semua dari mereka siap untuk menanggung akibatnya. Tetapi, Pak Hadi tampaknya berbeda tekad, dan keputusasaannya begitu kuat sehingga Pak Darto merasa bahwa pria ini siap untuk menerima segala konsekuensinya. "Apakah Anda benar-benar siap untuk ini?" tanya Pak Darto, suaranya dalam dan penuh makna. Pak Hadi menatap Pak Darto dengan mata yang penuh harap. "Saya akan melakukan apa saja, Pak Darto, asalkan bisnis saya bisa kembali seperti dulu." Pak Darto mengangguk pelan. Ia tahu bahwa keputusan telah diambil dan tidak ada jalan kembali. Dengan suara serak ia mulai menjelaskan ritual pesugihan yang akan dilakukan. "Ritual ini bukanlah hal yang biasa. Ini melibatkan kekuatan besar yang tidak boleh dianggap remeh. Air kembang yang akan kita gunakan memiliki kekuatan untuk menarik kekayaan, namun juga dapat membawa kehancuran jika tidak dihormati." Pak Hadi mendengarkan dengan seksama, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Darto. Baginya yang terpenting adalah hasil akhir, kekayaan yang bisa menyelamatkan bisnisnya. "Kita akan melakukannya pada malam purnama berikutnya," lanjut Pak Darto. "Kau harus menyiapkan semua yang kubutuhkan, termasuk air kembang 7 rupa, dan kau harus berpuasa selama 3 hari sebelum ritual." Pak Hadi mengangguk setuju. Meskipun dalam hatinya ada keraguan keputusasaannya, mengalahkan segala rasa takut yang mungkin muncul. Ia siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Pak Darto. Setelah pertemuan itu, Pak Hadi kembali ke kotanya, membawa serta harapan yang baru. Sementara itu Pak Darto mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Dia tahu bahwa ritual ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, yang terasa mengintai di balik perjanjian ini. Namun seperti biasa, Pak Darto sudah berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya, apapun resikonya. Di hari-hari berikutnya, Pak Darto merasakan kehadiran yang tidak biasa di sekitar rumahnya. Entitas yang ia panggil pada malam purnama terakhir tampaknya masih berada di sana, menunggu instruksi selanjutnya. Ini membuat Pak Darto semakin waspada. Namun ia tahu bahwa perjanjian sudah dibuat dan ritual berikutnya akan menjadi titik penentu bagi Pak Hadi. Waktu berjalan, dan malam purnama berikutnya semakin mendekat. Pak Darto semakin sering bermeditasi di ruang pribadinya, mencoba mendapatkan petunjuk dari dunia gaib tentang apa yang akan terjadi. Namun yang ia rasakan hanyalah keheningan dan kegelapan yang mendalam, seolah-olah dunia gaib menahan nafas, menunggu apa yang akan datang. Malam purnama itu akhirnya tiba. Pak Hadi kembali ke desa, membawa semua yang diminta oleh Pak Darto. Ia tampak lebih kurus dan cemas, namun tekadnya tetap kuat. Mereka berdua menuju ke tepi sungai yang sama di mana ritual sebelumnya dilakukan. Saat mereka berdiri di sana, di bawah sinar bulan purnama yang bersinar terang, Pak Darto sekali lagi merasakan kehadiran entitas gaib yang kuat. Dia mulai melantunkan mantra-mantra, mengarahkan energi ke dalam air kembang yang telah disiapkan. Air kembang itu mulai beriak, dan angin malam bertiup kencang. Pak Darto tahu bahwa momen ini adalah titik kritis. Ritual telah dimulai dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, di tengah-tengah mantra yang sedang dilantunkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Angin tiba-tiba berhenti dan suasana menjadi sunyi, mencekam. Air di dalam mangkuk tanah liat itu berhenti beriak dan dunia seolah-olah membeku.
Pak Hadi yang berdiri di samping Pak Darto merasakan hawa dingin yang merayap di punggungnya. Matanya terbelalak saat melihat bayangan hitam besar muncul di hadapannya. Muncul dari dalam air kembang. Bayangan itu semakin mendekat, menyelimuti mereka berdua dalam kegelapan. Pak Darto yang biasanya tenang, kini tampak ragu. Dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ritual ini seharusnya berjalan sesuai rencana. Namun kali ini ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat yang terlibat, sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Pak Darto menatap Pak Hadi dan untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Ritual pesugihan ini telah membawa mereka ke dalam permainan kekuatan gaib yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah dia bayangkan. Perjanjian dengan entitas gaib telah dibuat, tetapi harga yang harus dibayar belum sepenuhnya terungkap. Singkat cerita, pesanan dari Pak Hadi yang dilakukan oleh Pak Darto berhasil. Entah tumbal apa yang diberikan Pak Hadi di ritual-ritual yang akan mendatang. Sementara itu di sisi lain, di sebuah kota besar yang hiruk-pikuk dengan kesibukan sehari-hari, tinggal seorang pria bernama Satria. Pekerjaannya seringkali membawanya ke tempat-tempat yang jauh dari kenyamanan kota. Setiap petualangan adalah kesempatan untuk membongkar praktik kegelapan. Suatu sore yang cerah, Satria sedang duduk di kantornya, memeriksa tumpukan laporan yang belum selesai. Ponselnya tiba-tiba berdering, menampilkan nama salah satu teman namanya, Arif, yang dulu sering menjadi sumber informasi terpercaya. Tanpa pikir panjang, Satria menjawab telepon itu. "Rif, ada apa? Sudah lama tak dengar kabar darimu," sapa Satria dengan ramah. Di ujung telepon Arif berbicara dengan nada serius. "Satria, aku dengar ada sesuatu yang mungkin menarik perhatianmu. Ini tentang sebuah desa terpencil bernama Karangjati. Ada kabar bahwa desa itu memiliki sejarah kelam, terutama terkait dengan praktik ilmu hitam, pesugihan." Satria mengerutkan kening, tertarik dengan informasi yang baru saja diterimanya. Pesugihan? Apa yang terjadi di sana? Arif kemudian menjelaskan bahwa beberapa bulan terakhir ada kejadian-kejadian aneh di desa Karangjati yang dikaitkan dengan praktik pesugihan. Beberapa penduduk desa dilaporkan mendadak kaya raya, namun dengan cara yang mencurigakan. Juga ada tamu-tamu dari luar kota yang berhasil melakukan ritual, dan setelah pulang, mereka sukses. Bisnisnya lancar jaya. Dan ada juga rumor tentang penggunaan air kembang dalam ritual-ritual yang dilakukan secara diam-diam di tengah malam. Semakin Arif berbicara, semakin Satria merasa bahwa ini adalah sesuatu yang layak ditelusuri. Desa Karangjati ya? Satria merenung sejenak. "Baiklah Arif, aku akan berangkat ke sana untuk melakukan penelusuran. Terima kasih atas informasinya." Malam itu Satria mulai melakukan info-info ringan tentang desa Karangjati. Ia mencari tahu letak desa itu, sejarahnya, serta berbagai cerita yang beredar di internet. Meski informasi yang ia temukan terbatas, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Desa Karangjati memang menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Keesokan harinya, Satria mempersiapkan perjalanannya. Dengan peralatan yang lengkap dan sedikit bekal, ia memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan kota dan berangkat menuju desa yang terpencil itu. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang besar yang menunggu untuk ditemukan. Selama perjalanan menuju desa Karangjati, pikiran Satria dipenuhi dengan berbagai kemungkinan tentang apa yang akan ia temui di sana. Ia terbiasa menghadapi berbagai macam situasi sesuai dengan pekerjaannya. Tetapi entah mengapa, kali ini ada perasaan yang berbeda, seperti ada kekuatan gelap yang menunggu di ujung jalan. Meski demikian, tekadnya untuk mengungkap kebenaran semakin kuat. Bagi Satria, ini bukan hanya soal penelusuran, tapi juga soal mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin telah lama terpendam di desa itu. Ketika akhirnya ia tiba di Karangjati, desa itu tampak sunyi dan misterius. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan penduduk desa tampak waspada dengan kehadirannya. Bangunan-bangunan megah rumah berjejer seperti real estate yang khusus untuk konglomerat. Satria tahu bahwa apa yang ia cari mungkin tersembunyi di balik senyuman ramah penduduk atau di sudut-sudut gelap desa yang sepi. Satria memulai penelusuran misterinya. Tanpa disadari, ia telah melangkah ke dalam dunia yang jauh dari kenyataan yang ia kenal, di mana kekuatan gaib dan rahasia kelam bersatu dalam sebuah ritual yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Satria bukanlah sekedar seorang jurnalis biasa. Ya, pekerjaan Satria adalah seorang jurnalis.
Di balik ketajaman insting investigasinya, ia memiliki latar belakang ilmu kebatinan yang membuatnya berbeda dari para jurnalis lain. Keterlibatannya dalam dunia kebatinan dimulai sejak masa kecil, ketika ia dibesarkan dalam keluarga yang memiliki tradisi spiritual yang kuat. Kakeknya, seorang guru spiritual yang dihormati di desanya, adalah orang yang pertama kali mengenalkan Satria pada dunia kebatinan. Kakek Satria adalah seorang penganut kejawen, sebuah ajaran spiritual Jawa yang kaya dengan ritual dan filosofi mendalam tentang kehidupan. Sejak usia muda, Satria sering melihat kakeknya melakukan meditasi, doa, dan ritual-ritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta dan alam semesta. Kakeknya melihat potensi dalam diri Satria dan mulai mengajarkannya berbagai ilmu kebatinan, seperti meditasi untuk memperkuat batin, pemahaman tentang energi alam, dan cara membaca tanda-tanda dari alam gaib. Satria juga diajari bagaimana mengendalikan rasa takut dan emosi negatif, serta cara melindungi diri dari gangguan makhluk halus, dan juga mode menyerang. Selain itu, kakeknya memperkenalkan Satria pada mantra-mantra perlindungan dan doa-doa khusus yang bisa digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Salah satu ajaran penting yang diterima Satria adalah ilmu rasa sejati, sebuah konsep spiritual Jawa yang mengajarkan tentang penyatuan antara diri sejati, alam semesta, dan Tuhan. Ilmu ini memberinya kemampuan untuk merasakan kehadiran energi atau makhluk tak kasat mata, serta kemampuan untuk meredam energi negatif di sekitarnya. Meski ilmu kebatinan yang dimiliki Satria cukup dalam, ia tidak pernah menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Baginya, ilmu tersebut adalah sebuah tanggung jawab yang harus digunakan dengan bijaksana. Setiap kali menghadapi situasi berbahaya atau berhadapan dengan energi negatif, Satria selalu mengandalkan ajaran kakeknya untuk tetap tenang dan terkendali. Ilmu kebatinan ini menjadi aset penting ketika Satria memutuskan untuk terjun ke dunia jurnalistik penelusuran dalam berbagai kasus yang melibatkan hal-hal mistis atau supranatural. Satria seringkali mampu melihat lebih dari apa yang terlihat di permukaan. Kemampuannya untuk merasakan energi yang tidak biasa atau membaca tanda-tanda alam sering membantunya dalam mengungkap misteri-misteri yang sulit dijelaskan oleh logika biasa. Ketika Satria memutuskan untuk menyelidiki desa Karangjati, ia tahu bahwa ilmunya akan sangat berguna. Desa itu dikenal dengan praktik-praktik pesugihan yang melibatkan kekuatan gaib, dan Satria sadar bahwa ia mungkin akan berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia temui sebelumnya. Namun dengan ilmu kebatinan yang dimilikinya, Satria merasa siap untuk menghadapi apapun yang nantinya menantinya di sana. Di sisi lain, malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit yang gelap, seakan-akan menjadi satu-satunya saksi bisu dari peristiwa mengerikan yang akan terjadi. Satria berdiri di balik pohon besar di tepi hutan, mengamati sebuah rumah tua yang tampak suram dan angker. Rumah itu adalah rumah ritual yang dimiliki oleh Pak Darto, seorang pria tua yang dikenal oleh penduduk desa Karangjati sebagai dukun, sosok misterius yang jarang berinteraksi dengan orang lain. Banyak yang percaya bahwa Pak Darto memiliki hubungan dengan kekuatan gaib yang mengerikan. Satria mendekat dengan hati-hati, mengandalkan langkah-langkah ringan dan pengalamannya dalam menyelidiki hal-hal mistis. Malam itu, dia telah memutuskan untuk menyelinap dan mengintai ritual pesugihan yang konon sering dilakukan oleh Pak Darto. Informasi yang didapatnya mengatakan bahwa ritual tersebut melibatkan air kembang dan mantra-mantra kuno yang mampu memanggil ruh-ruh jahat. Rumah ritual tua itu tampak lebih menakutkan dari dekat, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan jendela-jendela yang tertutup rapat. Cahaya redup dari lilin-lilin yang menyala di dalam rumah memancar keluar melalui celah-celah jendela, memberikan kesan suram yang semakin memperkuat suasana. Satria merasakan hawa dingin yang tak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan malam. Dia melangkah lebih dekat ke rumah itu, mencari celah untuk mengintip. Akhirnya dia menemukan satu sudut jendela yang sedikit terbuka, cukup untuk melihat ke dalam tanpa menarik perhatian. Dengan hati-hati, Satria memandang ke dalam ruangan. Di dalam ruangan yang remang-remang, Satria melihat Pak Darto duduk bersila di lantai. Di hadapannya terdapat sebuah baskom besar berisi air kembang yang memancarkan aroma wangi yang aneh. Seakan-akan ada campuran bau bunga yang lembut
dengan sesuatu yang lebih gelap dan tidak menyenangkan. Di sekeliling baskom itu, lilin-lilin hitam menyala dengan api yang bergoyang pelan, menciptakan bayangan aneh yang menari-nari di dinding ruangan. Pak Darto mulai melantunkan mantra dengan suara yang rendah dan serak. Kata-katanya terdengar seperti bahasa kuno yang tak bisa dimengerti oleh Satria, tetapi getaran dari setiap kata itu merasuk hingga ke tulang-tulangnya. Perlahan-lahan suasana di dalam ruangan berubah. Udara di sekitar Satria semakin berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyerap setiap nafasnya. Dia merasakan aura jahat yang kini kian menebal, membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, air di dalam mangkok tanah mulai bergerak sendiri, membentuk pusaran kecil yang semakin lama semakin kuat. Satria memperhatikan dengan ngeri saat air itu berubah warna menjadi merah pekat, seperti darah segar. Pak Darto terus melantunkan mantra dengan intensitas yang semakin tinggi. Matanya terpejam, seakan-akan sedang berkomunikasi dengan kekuatan lain yang tidak terlihat. Di tengah ritual itu, Satria melihat sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Bayangan hitam yang menyerupai sosok manusia mulai muncul dari air yang berputar di dalam baskom. Bayangan itu tumbuh dan memadat, seolah-olah menarik energi dari ritual yang dilakukan oleh Pak Darto. Sosok itu akhirnya berdiri tegak, tanpa wajah, hanya berupa kabut hitam pekat dengan aura yang memancar ke seluruh ruangan. Satria bisa merasakan kebencian dan niat jahat dari makhluk tersebut. Pak Darto membuka matanya perlahan, menatap sosok itu dengan tatapan penuh penghormatan. Dengan suara yang lebih rendah, dia berbicara kepada makhluk itu, meminta sesuatu yang Satria tak bisa dengar dengan jelas. Namun Satria bisa merasakan bahwa permintaan itu bukanlah sesuatu yang baik. Ada keinginan untuk kekayaan, kekuasaan, atau mungkin balas dendam yang dipertukarkan dengan sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Satria merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia ingin segera pergi dari sana, tetapi kakinya terasa terpaku di tempat. Ada perasaan kuat bahwa makhluk itu menyadari kehadirannya, meskipun dia bersembunyi di luar rumah. Getaran aneh mulai merambat di sekeliling Satria, membuatnya merasa seperti ada kekuatan gaib yang mengawasi setiap gerakannya. Tak lama kemudian, makhluk itu berbalik menghadap jendela, seakan-akan menatap langsung ke arah Satria. Meskipun tanpa mata, Satria merasakan tatapan yang tajam menembus kegelapan, membuatnya merasa terperangkap. Keringat dingin membasahi pelipisnya dan tubuhnya kaku dalam ketakutan. Pak Darto tampak tersenyum tipis, lalu mengangguk kecil, seolah-olah memberikan izin kepada makhluk itu untuk melakukan apa yang diinginkannya. Satria merasakan bahaya semakin mendekat, dan instingnya menyuruh untuk segera pergi dari sana, menahan untuk tidak mengeluarkan ajian perlindungan ataupun ajian serangan. Dan dengan segenap tenaga, dia akhirnya berhasil menggerakkan kakinya dan mundur perlahan menjauh dari rumah tua itu. Saat akhirnya sampai di tepi hutan, dia tahu bahwa ini baru permulaan dari misteri yang lebih dalam dan lebih gelap yang tersembunyi di desa Karangjati. Bayangan ritual mengerikan itu terus menghantuinya. Dengan tekad yang kuat, Satria memutuskan bahwa dia harus mencari cara untuk menghentikan kekuatan jahat yang telah dilepaskan malam itu. Meskipun nyawanya terancam, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk mengungkap, melindungi orang-orang yang tidak bersalah dari bahaya yang mengintai di balik ritual pesugihan yang mengerikan itu. Di sudut desa Karangjati, sebuah rumah yang masih saudaranya Arif. Satria duduk termenung di teras rumah saudaranya Arif itu, merenungkan apa yang telah ia saksikan selama beberapa hari terakhir. Ritual pesugihan yang mengerikan di rumah Pak Darto masih membayang di benaknya. Rasa penasaran dan keinginan untuk menemukan kebenaran membuatnya tidak bisa diam. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih dalam yang harus ia ungkap. Setelah mempertimbangkan semua informasi yang ia dapatkan, Satria memutuskan untuk mencari orang atau berbicara dengan beberapa warga desa yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang rahasia gelap yang melingkupi desa Karangjati. Dia mulai dengan mengunjungi seorang wanita tua bernama Bu Jumirah yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama di desa itu atau tokoh masyarakat adat setempat. Bu Jumirah tinggal di sebuah rumah sederhana di ujung desa, jauh dari keramaian dan sangat kontras dengan blok para penduduk yang melakukan pesugihan. Bu Jumirah, kata Satria dengan lembut, saya ingin tahu lebih banyak tentang pesugihan di desa ini. Apa yang sebenarnya terjadi?
Bu Jumirah menatap Satria dengan mata yang penuh kebijaksanaan, seolah-olah dia sudah menunggu pertanyaan itu. Nah, pesugihan itu bukan sekedar mitos, itu nyata. Dan setiap orang yang terlibat di dalamnya tahu bahwa mereka harus membayar harga yang mahal. Satria mengangguk, mendesaknya untuk melanjutkan. Bu Jumirah mulai menceritakan tentang seorang dukun sakti. Dukun tersebut memperkenalkan ritual pesugihan dengan media air kembang yang menjanjikan kekayaan dan kemakmuran bagi siapa saja yang berani melakukannya. Namun kekayaan itu tidak datang tanpa syarat. Setiap kali seseorang mendapatkan apa yang mereka inginkan, nyawa seseorang harus dijadikan tumbal. Pak Darto, lanjut Bu Jumirah dengan nada penuh kehati-hatian. Pak Darto adalah salah satu penerus ilmu itu. Dia mungkin terlihat seperti orang biasa, tapi dia memikul rahasia besar. Dan bukan hanya dia, beberapa warga lain juga terlibat, meski mereka takut untuk mengakuinya. Satria merasa merinding mendengar kisah itu. Dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran, namun dia juga sadar bahwa semakin dalam dia menyelam, semakin besar resiko yang dia hadapi. Setelah berbicara dengan Bu Juminah, Satria memutuskan untuk kembali ke rumah ritual Pak Darto di tengah hutan, yang menurut cerita menjadi tempat juga dikuburkannya korban-korban pesugihan. Hutan itu terkenal angker dan banyak warga desa yang menghindarinya, terutama di malam hari. Namun Satria merasa bahwa di sanalah dia bisa menemukan jawaban yang lebih jelas. Dengan hati-hati Satria melangkah ke dalam hutan. Semakin dalam dia masuk, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah-olah ada yang mengawasinya. Di tengah hutan, dia menemukan bekas api unggun dan sisa-sisa bunga kembang yang sudah layu. Aura gelap yang kuat terasa di sekelilingnya, membuatnya semakin yakin bahwa di tempat inilah banyak korban pesugihan dikuburkan. Satria mengambil beberapa foto sebagai bukti, meskipun dia tahu bahwa bukti ini mungkin tidak cukup untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya. Dia merasa harus mendapatkan lebih banyak informasi. Setelah menyusuri hutan, Satria memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Darto. Dia ingin langsung menanyai Pak Darto tentang ritual yang dilakukannya dan tentang pesugihan yang telah merenggut nyawa banyak orang. Namun ketika dia tiba di sana, dia disambut dengan pandangan tajam dari Pak Darto. Kenapa kamu kembali, Satria? Kamu sudah mengetahui kan apa yang aku lakukan semalam? Tanya Pak Darto dengan suara datar namun penuh ancaman. Satria menatapnya dengan berani. Saya tahu apa yang Anda lakukan, Pak. Saya tahu tentang pesugihan dan korban yang telah Anda tumbalkan. Anda harus berhenti. Pak Darto tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di matanya. Kamu tidak tahu apa-apa, anak muda. Kamu pikir kamu bisa mengubah sesuatu? Kekuatan yang kamu hadapi lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Dan setiap orang yang mencoba menghentikan ini, mereka semua. Pak Darto berhenti, membiarkan ancamannya menggantung di udara. Satria pun meninggalkan Pak Darto dengan perasaan campur aduk. Dia berhasil mendapatkan pengakuan, tetapi dia juga tahu bahwa hidupnya sekarang berada dalam bahaya. Kebenaran yang dia temukan begitu mengerikan, namun dia merasa terikat untuk terus menelusuri dan mungkin suatu hari bisa menghentikan kejahatan ini. Malam itu saat dia kembali ke tempat tinggalnya, Satria merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang jahat. Dia tahu bahwa dengan mengungkap kebenaran dia telah membuka pintu menuju bahaya yang lebih besar. Namun dia tidak akan mundur. Pertarungan melawan kegelapan baru saja dimulai. Sementara itu, kembali di rumah Satria di kota, malam hari. Satria kembali ke rumahnya di kota dengan perasaan yang tidak nyaman. Meski jauh dari desa Karangjati, dia merasa seperti kegelapan dari sana telah mengikuti dirinya. Segera setelah tiba, dia mulai mengalami mimpi buruk yang sangat mengganggu. Dalam mimpi-mimpinya, dia berada di tengah ritual pesugihan, dikelilingi oleh air kembang yang berkilauan dan wajah-wajah hantu yang merintih kesakitan. Suatu malam, Satria terbangun oleh suara berderak di dapur. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, dia keluar dari kamarnya dan menemukan sebuah wadah kaca yang penuh dengan air kembang. Sebuah elemen dari ritual yang baru saja dia saksikan di desa. Wadah itu tampak tidak terpakai, seolah-olah baru saja diletakkan di situ. Meski dia yakin tidak ada orang lain yang bisa masuk ke rumahnya tanpa sepengetahuannya. Ini tidak mungkin, bisik Satria kepada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan bahwa ini hanyalah ilusi
atau hasil dari stres. Namun saat dia memeriksa wadah tersebut, aroma bunga yang kuat dan memabukkan menyebar di sekelilingnya, membuatnya merasa mual. Satria membuang air tersebut dan membersihkan wadah dengan hati-hati, tetapi keanehan ini tidak berhenti di situ. Beberapa malam kemudian, saat Satria tengah tidur, dia terbangun dengan perasaan tercekik. Di sekelilingnya dia merasakan kehadiran yang menakutkan dan suara bisikan lembut yang tidak bisa dia mengerti. Matanya meneliti sekitar ruangan yang gelap dan dingin, dan dia melihat bahwa air kembang kembali muncul di berbagai tempat, di meja, di kamar mandi, bahkan di kamar tidur. Satria merasa terjebak dalam permainan yang jahat. Dia mulai merasakan kehadiran entitas yang tidak terlihat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Setiap kali dia mencoba tidur, mimpi buruk kembali menghantui, mimpi tentang ritual pesugihan dan wajah-wajah yang meminta tolong. Tolong. Memutuskan untuk mencari jawaban, Satria mulai melakukan penelusuran lebih lanjut tentang air kembang dan bagaimana benda itu bisa mempengaruhi seseorang setelah ritual pesugihan. Akhirnya dia pun tahu bahwa air ini bisa digunakan untuk menghubungkan dunia fisik dan dunia spiritual. Dan ketika digunakan dalam ritual, air tersebut membawa energi yang bisa menjangkau bahkan kejaran si pelaku. Saat Satria semakin mendalami penelusuran dan mencoba melawan teror ini, kejadian-kejadian aneh di rumahnya semakin meningkat. Suatu malam, saat dia sedang membaca, lampu tiba-tiba mati dan ruangan menjadi sangat dingin. Dia merasakan sesuatu yang berat di udaranya dan melihat bayangan gelap bergerak cepat di dinding. Satria mencoba melakukan ritual pembersihan yang dipelajarinya di dalam ilmu kebatinannya, menggunakan mantra dan doa serta minyak khusus untuk membersihkan aura rumahnya. Namun setiap kali dia merasa berhasil, teror kembali muncul lebih kuat dari sebelumnya. Sedikit putus asa, Satria memutuskan untuk menghubungi bantuan seorang ahli spiritual yang dikenal dengan kemampuannya dalam menangani masalah gaib. Ya, kemampuannya di atas Satria nih. Dia meminta bantuan dari seseorang yang bisa membantu mengatasi entitas yang tampaknya mengganggu dirinya. Ahli spiritual tersebut bernama Pak Budi, adalah seseorang yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus serupa. Pak Budi datang ke rumah membantu Satria dan mulai memeriksa situasi. Dengan berbagai alat dan bahan, Pak Budi melakukan pembersihan yang mendalam, berusaha untuk mengusir energi jahat yang telah memasuki rumah Satria. Selama ritual, Pak Budi mengungkapkan bahwa air kembang tersebut adalah simbol dari perjanjian gelap yang belum sepenuhnya terputus, dan itu membuat Satria terikat dengan entitas dari ritual, karena ulah dari Pak Darto. Malam itu setelah bantuan Pak Budi, suasana rumah menjadi lebih tenang. Meskipun rasa teror belum sepenuhnya menghilang, Satria merasa sedikit lega. Satria tahu bahwa dia harus terus melanjutkan pencariannya untuk menghentikan teror ini secara permanen. Satria bertekad untuk menemukan solusi akhir dan menyingkirkan kegelapan yang mengancam hidupnya, terutama Pak Darto, sambil berdoa agar dia bisa melawan kekuatan gaib yang tampaknya terus mengincarnya. Setelah beberapa malam penuh teror di kota, Satria tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan yang menghantuinya adalah dengan kembali ke desa Karangjati. Dia menyadari bahwa kekuatan gaib yang terhubung dengan air kembang harus dihadapi di tempat asalnya, tempat di mana semua itu dimulai. Satria kembali ke desa Karangjati dengan rasa muak yang mendalam setelah rumahnya diganggu. Dia langsung menuju rumah Pak Darto, tempat di mana ritual pesugihan pertama kali dia saksikan. Satria meminta bantuan dari Pak Budi lagi, yang ia percayai, dan meminta tolong untuk membantunya. Dan saran dari Pak Budi juga menyarankan untuk meminta bantuan juga kepada seseorang yang tahu juga akan hal yang seperti ini. Sebut saja Ki Jaya, yang dikenal memiliki kemampuan spesial untuk menghadapi entitas gaib dan kutukan. Ki Jaya adalah seseorang yang sangat dihormati di desanya. Ia dikenal sebagai ahli dalam ritual pembersihan dan penanganan kekuatan gaib. Satria pun mengunjungi Ki Jaya dulu di rumahnya yang sederhana, namun penuh dengan berbagai benda spiritual. Ki Jaya seorang pria tua dengan tatapan tajam dan penuh kebijaksanaan, mendengarkan cerita Satria dengan seksama. Pesugihan ini sangat berbahaya, kata Ki Jaya dengan nada serius. Air kembang adalah medium yang kuat, dan ketika digunakan dalam ritual gelap,
Ia bisa mengundang kekuatan jahat yang sangat sulit dikendalikan. Kamu membutuhkan bantuan untuk menghadapinya. Ki Jaya setuju untuk membantu Satria, dan mereka merencanakan ritual besar untuk malam purnama berikutnya, waktu di mana kekuatan gaib diyakini mencapai puncaknya. Pertarungan gaib pun dimulai. Kekuatan gaib yang terhubung dengan air kembang mulai menunjukkan dirinya di bulan purnama yang dimulai oleh Pak Darto. Entitas yang mengancam bergerak, mencoba untuk menerobos pelindungan yang dilakukan oleh Ki Jaya. Ki Jaya terus memfokuskan energi pelindung dan doanya, sementara Satria membantu dengan melemparkan media dan menggunakan garam krosok untuk menyerang entitas gaib tersebut yang sudah dia pelajari dari kakeknya di masa kecil. Pertarungan gaib tersebut berlangsung dengan sangat intens. Cahaya bulan seolah-olah menghilang di balik awan tebal, dan suara teriakan dan bisikan gaib memenuhi udara. Ki Jaya dan Satria berjuang untuk menjaga agar lingkaran pelindung yang dibuat tetap utuh, berusaha untuk menahan serangan dari entitas jahat. Setelah beberapa saat, Ki Jaya memanggil kekuatan tertinggi dalam ritual untuk mengusir entitas tersebut. Dengan sebuah teriakan yang memecah keheningan malam, Ki Jaya mengarahkan seluruh energinya ke arah kekuatan gaib yang menyerang. Cahaya putih yang kuat memancar dari lingkaran pelindung menyapu entitas jahat dan memaksa mereka untuk mundur dan memukul keras dukun Darto. Akhirnya perjuangan dari Ki Jaya dan Satria, singkat cerita, selesai. Kelelahan yang dirasakan Satria sangat terasa, namun lega. Mereka bersyukur atas keberhasilan. Ki Jaya memberitahu Satria bahwa ritual tersebut telah berhasil memutus dan mengusir entitas jahat ada di desa Karangjati. Sementara itu, Pak Darto menghilang entah kemana. Waktu berlalu dengan cepat sejak Satria meninggalkan desa Karangjati. Kota besar di mana tempat Satria kembali melanjutkan hidupnya tampak berjalan dalam ritme normalnya. Namun meskipun kehidupannya tampaknya kembali seperti sedia kala, bayangan pengalaman yang mengerikan dan misterius masih menghantui pikirannya. Hidup Satria kembali berjalan dalam rutinitasnya yang lama. Ia mulai merasa tenang, dan ketegangan yang sebelumnya mengganggu hidupnya perlahan memudar. Namun ketenangan ini tidak bertahan lama. Pada malam hari yang tenang, saat Satria sedang bersantai di rumahnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Satria sedang duduk di ruang kerjanya, sebuah benda menarik perhatian. Di atas meja, di antara tumpukan kertas dan buku, muncul sebuah botol kecil berisi air kembang. Botol tersebut tampak tua dan kuno, dengan label yang hampir pudar. Satria merasa terkejut dan bingung melihatnya. Bagaimana benda itu bisa berada di sana? Ia yakin tidak pernah membelinya atau membawanya pulang dari desa Karangjati. Perasaan cemas menyelimuti Satria saat dia memeriksa botol tersebut. Air kembang di dalamnya tampak berkilau dengan cahaya lembut, seolah-olah menyimpan energi yang tidak dapat dijelaskan. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah mengatasi banyak hal, ada sesuatu yang tersisa, jejak dari pengalaman yang tidak sepenuhnya hilang. Satria merasa campur aduk antara ketenangan dan kekhawatiran. Dia tahu bahwa meskipun dia telah berhasil menghadapi dan mengusir kekuatan gaib dari hidupnya di desa Karangjati, jejak dari pengalaman tersebut tetap ada. Botol air kembang itu adalah pengingat bahwa cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Kekuatan gaib yang terlibat mungkin belum sepenuhnya meninggalkannya, dan dia harus terus waspada terhadap kemungkinan yang tidak terduga. Dengan hati-hati, Satria menyimpan botol tersebut di tempat yang aman dan memutuskan untuk tidak membagikan penemuannya kepada siapapun, apalagi menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Dia menyadari bahwa dunia gaib adalah sesuatu yang sangat nyata dan kompleks, dan mungkin ada lebih banyak yang harus dipelajari dan dipahami. Untuk saat ini, ia akan terus melanjutkan hidupnya dengan kesadaran baru dan kesiapan untuk menghadapi kemungkinan yang tak terduga di masa depan. Dunia misteri dan kekuatan gaib terus ada di sekitar kita, dan terkadang meskipun kita mencoba untuk meninggalkannya di belakang, jejaknya tetap ada, menunggu untuk ditemukan kembali. Selesai. Demikianlah sebuah misteri pesugihan dengan media air kembang. Tony FS pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.